ada telinga kanan itu ditembak sampai tembus telinga kiri gitu. Nah ini bukanlah sebuah kecelakaan atau insiden ya. Ini dugaan saya ini ada satu tembakan yang disengaja gitu. Karena sebelumnya kan juru bicara Densus 88 siapa tuh Afin Siregar itu menyatakan ini kan ada semacam kelalaian dalam terjadinya tembakan. Tapi kalau ngelihat hasil otopsinya ya dari telinga bagian kanan ya belakang kanan tembus ke kiri, ini tembakan sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ahmad Khosinuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya, wabarakatuh. Bang? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini ada Gimana? berita, Bang, sebagaimana yang dirilis oleh Kompas.com. Detasemen khusus atau Densus 88 anti teror Polri menyampaikan kronologi awal insiden tewasnya Bribda Ignatius Dwi Frisco IDF yang ditembak oleh rekan sesama polisi, mengingatkan kita sejauh mana sebetulnya perform mengenai law of enforcement, dan tentu saja law of enforcement terkait dengan legal of frame atau kerangka perundang-undangan yang tersedia dalam kerangka apa yang menjadi tupoksi detasemen khusus atau Densus 88 dalam kaitan terorisme. Seperti apa Bang Ahmad Khosinuddin ini memberikan pandangan awal berkaitan dengan peristiwa ini, Bang Ahmad Khosinuddin? Ya, yang pertama tentu kita semua prihatin ya, Cak. Ada tragedi polisi ditembak polisi lagi. Kita berharap kasus Brigadir Joshua Huta Barat yang mati ditembak oleh Verdi Sambo itu adalah kasus terakhir begitu. Karena sebelumnya juga banyak sekali kasus-kasus polisi yang meninggal ditembak oleh rekan sesama anggota begitu. Namun hari ini ketika kita mendengar kabar Bribda Ignatius Dwi Frisco itu Sirage ini meninggal karena tembakan oleh seniornya begitu, kita tentu menjadi bertanya-tanya ada apa di institusi Polri. Tentu kita bicara soal psikologi anggota itu bagaimana, soal manajemen senjata itu bagaimana, soal manajemen instruksi pimpinan bagaimana, manajemen SDM bagaimana, sehingga sempat terjadi seperti ini. Kalau di militer itu kaca kan senjata itu ditaruh di di gudang, tidak boleh dibawa pulang gitu. Kalau di polisi kan bisa dibawa kemana-mana. Itu juga kan yang memicu banyaknya kasus-kasus pembunuhan polisi oleh polisi begitu. Nah yang menarik Cak ini kan sebelumnya kan keluarga dipanggil, saya baca tadi dipanggil oleh Polri pusat untuk ke Jakarta. Ini kan orang Pontianak, Kalimantan sana. Informasinya katanya anaknya dikatakan sakit keras, bapaknya itu tidak tahu kalau anaknya ditembak. Baru setelah disiapkan pesawat oleh Densus di daerah sampai ke Jakarta, di rumah sakit Polri baru diberi kabar anaknya meninggal ditembak oleh seniornya begitu. Nah tentu saja kita bertanya-tanya ini motifnya seperti apa, karena setelah saya baca juga Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati Brigjen Haryanto itu membeberkan hasil otopsi, diantaranya bahwa memang ada telinga kanan itu ditembak sampai tembus telinga kiri gitu loh. Nah ini bukanlah sebuah kecelakaan atau insiden ya. Ini dugaan saya ini ada satu tembakan yang disengaja gitu. Karena sebelumnya kan juru bicara Densus 88 siapa tuh Afin Siregar itu menyatakan ini kan ada semacam kelalaian dalam terjadinya tembakan. Tapi kalau ngelihat hasil otopsinya ya dari telinga bagian kanan ya belakang kanan tembus ke kiri, ini tembakan sengaja terarah, bahkan bisa jadi dari jarak yang sangat dekat karena sampai tembus gitu loh. Dan hanya dengan satu luka itu meninggal. Artinya ini tembakan yang terbidik, yang terbiasa bagi seorang anggota gitu. Nah, tentu kita flashback dari kasus ini, flashback beberapa hal ya. Pertama, kita flashback tentang kinerja Densus 88 ini sendiri. Saya pikir kan ini yang kemudian menjadikan semacam pembenaran ya nalar publik kalau Densus itu terbiasa melakukan penembakan tanpa memperhatikan prosedur dan bahkan psikologinya itu bisa tega kepada siapapun bahkan pada sesama anggota. Nah, kalau kita sebelumnya ya
bertanya-tanya bagaimana sih kok bisa ada terduga teroris seperti kasus Yono itu kan yang terkenal bisa meninggal dijemput oleh Densus itu sehat tapi pulang tinggal nyawa gitu. Nah, kalau kita melihat tren bahwa polisi itu bisa menembak sama rekan kerjanya JTK, apalagi dengan orang yang dilebeli terduga teroris gitu. Jadi seolah-olah mereka ya biasa saja gitu ya untuk menembak mati terduga teroris, nah dianggap itu bukan masalah gitu. Nah, dari situ saya kira kita meminta ya agar Mabes Polri melakukan evaluasi secara menyeluruh ya tentang bagaimana kinerja Densus 88 ini, termasuk bagaimana prosedur dalam menjalankan tugas, termasuk prosedur atau manajemen senjata, termasuk prosedur manajemen SDM, termasuk bagaimana dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan khususnya yang berkaitan dengan core-nya Densus 88, yakni terorisme. Mohon maaf Cak, di balik keprihatinan kita ini ya, boleh jadi ada sebagian masyarakat yang menganggap kabar ini kabar yang melegakan gitu. Karena mereka selama ini merasa ya zolim sekali Densus 88 ini dalam isu penegakan hukum terkait kasus terorisme begitu. Dan saya juga berulang kali memberikan kritik yang tajam kepada Densus 88 karena berbagai narasi yang diedarkan di media ternyata setelah masuk proses persidangan itu semuanya tidak terbukti. Seperti kasusnya Ustadz Farid Ahmad Mukbah, Ustadz Ahmad Zain An-Najah, Ustadz Anung Al-Hamad yang saya tangani sendiri, yang saya ikut sidang dalam fakta persidangan sendiri, semua tuduhan-tuduhan diedarkan di media itu tidak ada faktanya di dalam persidangan. Terakhir beliau-beliau ini dipaksa ya tetap dihukum 3 tahun penjara dengan dalih menyembunyikan informasi terorisme. Padahal sebelumnya dianggap melakukan tindakan terorisme ini itulah terkait gerakan ini itulah pendanaan terorisme lah. Nah ini yang saya kira ya perlu juga untuk dievaluasi secara menyeluruh bukan hanya kepada anggota Polri kenapa terjadi pembunuhan atau penembakan ini ya, dan juga harus dikejar motifnya apa gitu. Apakah motif dendam atau motif rebutan cewek atau motif senior bawaan atau motif utang atau motif misalkan bisnis ya ini harus dicari atau motif gagah-gagahan jangan-jangan gitu. Ini semuanya harus diungkap karena mitigasi terhadap apa yang menjadi motif kasus ini akan sangat berguna bagi perbaikan institusi Polri khususnya Densus 88 ke depan. Nah ini terkait SDM ya dan apa. Yang kedua saya kira juga perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh bagaimana penanganan terorisme. Jangan-jangan kita ini kan agamanya Islam mayoritas dan di dalam Islam itu kan dikenal ungkapan orang yang zolim itu akan dibalas ya. Dan doa-doa orang-orang yang terzolimi itu kan makbul. Ya. Jangan-jangan ini kan doa-doa dari orang-orang terzolimi selama ini dituduh teroris ya, selama ini dianggap teroris langsung diproses, langsung ditangkap, langsung dipenjara. Itu masih banyak, Cak. Orang-orang dengan status terduga teroris itu yang ada di Rutan Cikeas itu, yang tidak jauh juga dengan asrama Cikeas tempat kejadian penembakan ini. Itu mereka semuanya orang terzolimi loh. Nah, makanya ke depan harus prudent dalam melakukan penanganan terutama isu terorisme. Jangan mentang-mentang labelnya terorisme bisa melakukan tindakan apapun tanpa kontrol. KUHP tetap harus diperhatikan ya. Proses-prosesnya harus diperhatikan dan kalau sudah sampai pada proses pro justisia di pengadilan dia berikan hak. Nah, kami dulu ya, Cak, membela Ustadz Farid Ahmad Mukbah itu minta hak dia dihadirkan di persidangan yang itu perintah kuat saja. Kita harus berantem dulu di persidangan. Dalam tanda petik ya, bukan berantem fisik ya, adu argumen ya, sampai akhirnya bisa dihadirkan. Tapi sayangnya saksi-saksi ahli-ahli tidak dihadirkan. Padahal dalam perkara pidana lainnya semua bisa dihadirkan. Nah ini yang kemudian saya pikir juga perlu dievaluasi oleh Pak Kapolri hari ini ya, Pak Listio Sigit Prabowo. Karena memang begini Pak Listio, saya ingin tegaskan kepada Bapak, ada ya perspektif yang negatif dari umat Islam terhadap kinerja Densus 88. Karena selama ini Pak Listio, terus terang saya ingin katakan bahwa narasi war on terrorisme itu selalu menyasar kepada umat Islam. Dan orang-orang yang ditangkapi sebagai tertuduh teroris yang tidak terbukti mayoritasnya umat Islam. Dan semua gerakan organisasi yang diklaim dituduh terkait terorisme itu ada organisasi yang terkait dengan Islam. Sementara yang jelas-jelas teroris, yang tidak ada kaitannya dengan Islam, yang jelas-jelas mengangkat senjata, jelas-jelas membunuh, jelas-jelas merusak fasilitas nasional dan internasional, jelas-jelas merusak fasilitas strategis,
yakni yang ada di Papua, OPM, jelas-jelas dia motifnya politik, ingin memisahkan diri dari NKRI, itu tidak pernah diburu dengan label teroris. Nah, ini yang kemudian saya ingin sampaikan suasana kebatinan umat Islam. Kita ini kecewa Pak Listio dengan kinerja Densus 88. Kita umat Islam ini kecewa sekali dengan model penegakan hukum. Nah, kalau judulnya penegakan hukum, mestinya due process of law itu harus ditegakkan. Bukan begitu, Cak Slamet? Menurut Cak Slamet sendiri bagaimana? Ini memang menjadi tantangan ya, titik awal untuk bisa mengevaluasi ke belakang saat ini maupun ke depan seberapa seperti kinerja Densus 88 yang dianggap sebagai leading sektor dalam kerangka penegakan hukum. Karena kalau pendekatan yang soft power itu dilakukan oleh BNPT dalam bentuk deradikalisasi, dan menyisakan pertanyaan seberapa jauh efektivitas deradikalisasi itu dilakukan kalau tidak benar-benar secara objektif melibatkan simpul-simpul umat, yakni ulama-ulama yang benar-benar bisa menakar seperti apa sebetulnya ajaran-ajaran Islam, terutama yang dianggap sebagai inspiring dari terorisme, yakni al-jihad dan dakwah. Kalau kita bicara masalah dalam kerangka radikalisme yang sekarang ini dialamat tuduhkan kepada orang-orang yang memahami dakwah secara radikal, katakanlah begitu. Dan konfirmasi yang disampaikan oleh juru bicara Densus 88 anti teror Polri Kombes Aswen Siregar ini dua-duanya ternyata adalah anggota Densus 88 gitu. IMS inisial pelakunya, kemudian Bribda IDF yang tadi saya sebut itu bertugas sama-sama sebagai anggota subbagian tahanan dan barang bukti atau subbag tahti bagian operasional atau Bakop Densus 88 AT Polri. Nah, untuk dengan melihat kasus yang seperti ini sekarang di internal Densus 88 itu seperti ini kondisinya, bagaimana kemudian harapan bisa benar-benar objektif dan transparan menyelesaikan persoalan yang merupakan tupoksinya, ya ini dalam kaitan war on terorisme terkait dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan ratusan dalam era kalau tidak salah menyebut, tolong saya dikoreksi informasi yang saya terima mengenai ratusan di era Presiden Jokowi ini memimpin dalam kurun waktu belum sampai 10 tahun sudah ratusan yang extraordinary killing kan begitu, extraordinary killing. Nah, kalau menurut Anda seperti apa ini Bang Ahmad Hussein? Ya, tadi kan saya sudah ungkap. Jadi kan batin kita bisa membaca begini ya. Kalau kepada sama anggota, bahkan satu mitra kerja di Kapak OPS Tahti gitu ya, bisa melakukan tindakan seperti itu, apalagi kepada orang yang sudah dilabel teroris gitu. Padahal kalau kita bicara asas hukum presumption of innocence itu kan semua orang itu kan harus prasangka baik kita kepada semua orang sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bahwa dia itu penjahat begitu. Dia itu terbukti melakukan sebuah kejahatan gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah refleksi kita bersama ya. Bahkan bukan hanya untuk Densus ya, juga masyarakat kita, rakyat kita, negeri kita. Untuk mengevaluasi apakah benar masalah kita itu ada terorisme. Jangan-jangan ini terorisme adalah masalah yang sengaja dibuat untuk mengalihkan masalah yang sesungguhnya, ya, korupsi, ekonomi, ya, masalah dekadensi moral, LGBT, dan macam-macam. Karena sampai hari ini juga perang terorisme itu sudah sedemikian rupa ya dilakukan dengan menggunakan seluruh kekuatan alat negara. Alih-alih terorisme berkurang, kok kabar beritanya kayak beternak ini terorisme makin beranak pinak gitu loh. Selesai simpul ini muncul simpul yang lain. Nanti ada sel ini sel itu muncul yang lain. Dulu hanya jamaah Ansarut Tauhid ya yang jadi upuk-upukan ngejar-ngejaran ya. Dan sekarang ada Ansarut Daulah, ada yang lain-lain. Nah, semua ditarik-tarik. Terakhir grupnya Ustadz Farid Ahmad Ubah juga dikejar-kejar, diterorisasi organisasinya. Nah, ini yang patut juga untuk diperhatikan tentang bagaimana norma-norma yang selama ini diberikan kepada Densus itu yang luar biasa kewenangannya, harusnya kita kurangi lagi, Cak. Kita persamakanlah seperti KUHAP lah. Samalah dengan kasus korupsi lah. Jangan kemudian sama-sama extraordinary crime,
Jadi penahanan yang dilakukan oleh Densus itu bisa sampai 9 bulan. Ya harusnya sama dengan KPK lah. KPK itu menahan koruptor tetap tunduk pada KUHP, Cak. Ya di tingkat penyidikan itu maksimal 20 sama 40, kemudian 20-40 lagi, terus tambah 30, udah segitu. Nggak sampai 9 bulan, 10 bulan, berbulan-bulan. Ini orang kalau diciduk oleh Densus itu kan, Cak, itu sidang paling nggak nyaris setahun baru sidang. Ya itu sudah terzolimi. Dan akhirnya ketika divonis, mau tidak mau harus dipaksa vonis salah untuk nutupi. Dia dizolimi bertahun-tahun untuk motong masa tahanan dia itu. Jadi hakim pun jadi tidak bisa leluasa untuk memvonis bebas. Sebab kalau udah divonis bebas, dia ditahan selama 9 bulan, bagaimana? Nanti takut digugat balik, ya, kerugian dan seterusnya. Itu, Cak, pikiran saya. Ya, Bang Ahmad Khosinuddin, justru ini yang menjadi pertanyaan, seberapa sebetulnya sama-sama extraordinary crime tapi dipertanyakan. Kita ini sebetulnya darurat korupsi atau darurat terorisme. Kalau kita bicara masalah the criminal justice system, jadi pertanyaannya lagi adalah seberapa jauh nanti sidang pelanggaran kode etik itu berjalan berseiring dengan sidang penegakan hukum di aspek pidananya, karena kalau di kepolisian itu kan tidak mengenal, kalau saya tidak salah menyebut ya, tidak mengenal pengadilan khusus kepolisian sebagaimana pengadilan militer dalam konteks pembahasan kepala Basarnas sekarang yang pensiunan angkatan udara itu. Nah, seberapa jauh ini kemudian ke depan ini memang benar-benar sebagai bagian komprehensif untuk membenahi kepolisian yang menyisakan berbagai persoalan-persoalan. Belum selesai persoalan Sambo yang masih dituntut auditif Satgasus. Kemudian yang di Jawa Timur itu ada tragedi kemanusiaan sepak bola Kanjuruhan yang merupakan persoalan yang juga masih disorot oleh publik, termasuk narkoba kemarin, sampai secara khusus Kapolda Jawa Timur itu menginstruksikan penegakan hukum kepada bawahannya di jajaran Mapolda Jawa Timur itu akan menegakkan hukum kepada ratusan yang diduga terlibat pada narkoba. Seperti apa ini melihatnya, Bang Ahmad Khosinuddin? Ya, yang pertama tentu PR institusi Polri adalah mengembalikan kepercayaan publik yang saya kira sudah sampai pada titik nadir ya, terlalu banyak kasus ya. Oknum-oknum Polri itu udah ada narkoba, polisi bunuh polisi, korupsi, selingkuh, macam-macam begitu. Nah, dalam kasus anggota Densus yang ditembak ini ya, cara mengembalikannya ya harus diproses secara paralel ya. Ada pelanggaran kode etik, silahkan jalan. Kemudian ada pelanggaran hukum ya, pembunuhan ini juga jalan. Bahkan harus dicek apakah pembunuhannya sudah ada rencana. Kalau pembunuhan sudah ada rencana seperti Ferdi Sambo, ya ancaman maksimal ya pidana mati juga ini kepada pelakunya. Misalnya ya sebelum di rusun itu sebenarnya sudah ngontek ya, ternyata ada komunikasi, dijebak, diminta ke rusun, nah sampai situ diinterogasi langsung dihajar, itu kan ada rencana. Ya, pembunuhan berencana itu kan ada proses perencanaan pendahuluan sebelum terjadinya penembakan. Kalau itu sifatnya insidental berarti pembunuhan biasa. Tapi kalau ada komunikasi-komunikasi atau arahan-arahan yang dibaca itu bagian rangkaian dari rencana untuk membunuh, ya berarti kan pembunuhan berencana. Jangan sampai nanti dibungkus kode etik, pidana umumnya udah selesai dengan dipecat gitu loh. Kan modusnya selalu begitu. Tapi kalau terkontrol publik, banyak orang melihat kasus ini rame, nah, akhirnya jalan dua-duanya. Seperti Ferdi Sambo itu, Cak. Awalnya kan mau dibungkam itu. Kasusnya kan bukan polisi tembak polisi, terjadi tembak-menembak antara anggota polisi. Dan itu bukan diumumkan oleh oknum loh, itu resmi oleh Kabak Penum Mabes Polri, Brigjen Pol Amar Ramadan, saya masih ingat betul tadi itu. Tapi kan tiba-tiba berubah menjadi pembunuhan berencana. Nah, saya kira ini kan kita juga ingin membantu ya institusi Polri untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi Polri, tapi harus ada inisiatif. Ya, ini yang pertama tadi harus memproses kasus ini dengan baik, ya, baik dari sisi kode etiknya maupun pidananya. Yang kedua tentu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja kelembagaan maupun personal ya di institusi Polri, khususnya yang dalam kasus ini Densus 88 gitu loh. Jangan-jangan ya mereka terbiasa nembak sama anggota itu karena sebelumnya kalau berburu teroris terbiasa nembak juga gitu. Jadi melihat orang yang terduga teroris itu harusnya itu adalah orang yang sedang diduga melakukan kejahatan, tugas polisi adalah membawanya ke pengadilan,
Tapi bisa saja ya Densus itu menganggap orang yang terduga teroris itu seperti kancil yang mau diburu aja, tinggal tembak-tembak aja. Dan psikologi seperti itu terbawa akhirnya kepada anggota pun melakukan tindakan yang sama gitu. Nah, ini harus diuji ya. Jadi perlu juga tes psikologi bagi calon anggota Densus itu lebih ketat lagi karena dia pegang senjata yang berbahaya. Jadi penyidik, kalau yang penyidik penipuan, penggelapan itu modalnya dia surat panggilan, ya, panggilan di BAP gitu. Tapi kalau penyidik Densus dia nggak pakai surat panggilan, langsung berburu, ya bisa langsung disergap dan seterusnya. Itu yang tentu psikologinya dia harus kuat, harus punya kesadaran bahwa dia itu abdi negara, harus punya kesadaran bahwa dia itu menjalankan tugas negara, harus punya kesadaran tugas utama dia itu menjaga jiwa manusia. Karena itu orang yang jahat pun harus dibawa ke pengadilan untuk dibuktikan kejahatannya. Karena tugas dia itu penyidik, bukan eksekutor. Maka kenapa disebut dengan istilah extrajudicial killing? Karena proses pembunuhan itu tidak berdasarkan putusan pengadilan. Karena membunuh itu sebenarnya awalnya dilarang, tapi bisa menjadi boleh kalau sudah putusan pengadilan. Nah, fungsi penyidik yang sebelumnya penyelidik, kalau dalam konteks itu bisa jadi diperintahkan oleh jaksa sebagai eksekutor. Nah, baru bisa. Kalau belum ada putusan pengadilan, sudah dieksekusi dengan dalih apapun, yaitu yang disebut dengan extrajudicial killing. Kemudian kita juga harus membangun narasi yang benar agar ada tadi feedback dari masyarakat Islam tentang kepercayaan umat bahwa narasi war on terrorism itu benar-benar memerangi teroris, bukan sebaliknya, memerangi umat Islam. Kalau narasi itu dibaca memerangi umat Islam, sebagaimana praktiknya hari ini hanya menyasar kepada umat Islam, yang dikuyo-kuyo itu selalu umat Islam, ya mohon maaf, kepercayaan itu akan sulit, akan dikembalikan kepada institusi Polri, apalagi mayoritas negeri ini penduduknya adalah Islam. Nah, selanjutnya memang ini tugas presiden ya. Saya kira semua institusi di bawah presiden itu semuanya dalam komando koridor perintah dan instruksi langsung dari presiden. Terlepas Densus itu sejak lama juga bermasalah, tapi di era rejim Jokowi ini parah banget ini, Cak. Parah banget. Saya kira ini juga harus ada sebuah kebijakan politik yang tepat sehingga alat-alat negara ini ya, termasuk institusi Polri ini ya, itu tidak liar dalam menjalankan fungsi-fungsi negara. Gitu. Jangan sampai alat negara menjadi alat kekuasaan, alat negara menjadi preman, alat negara menjadi alat kejahatan. Itu bahaya sekali. Lalu kita itu ada negara ingin dilindungi dari penjahat. Nah, bagaimana kalau ternyata alat negara justru jadi penjahatnya itu sendiri? Wah, luar biasa kita. Lebih enak kita perang lawan Londo daripada kondisi seperti ini. Begitu saja. Iya, itu yang dicatat oleh Dr. Muhammad Taufik sebagai the state terrorism yang perlu diwaspadai karena justru memproduksi terorisme itu sendiri sebenarnya malah secara faktual adalah negara dengan berbagai elemen-elemen yang sangat memungkinkan elemen-elemen digerakkan untuk satu maksud tertentu. Saya tadi salah menyebut bukan extraordinary killing tapi extrajudicial killing sebagaimana yang Anda tadi berikan catatannya. Silakan diberikan masukan Bang Ahmad Khosnuddin kira-kira apa terutama secara spesifik mengenai advokasi terhadap ustadz-ustadz kita kalau melihat kinerja buruk yang ditunjukkan dari gegabahnya ini antara internal anggota Densus 88 anti teror ini. Ya, pesan saya kepada ustadz-ustadz ulama yang hari ini dizolimi, dituduh teroris, harus dipenjara hanya karena mendakwahkan Islam. Ingat dan yakinlah bahwa pertolongan itu dekat dan Allah itu tidak sari. Gusti Allah mboten sari. Orang-orang zalim itu pasti dibalas. Tidak menunggu nanti di akhirat, di dunia mereka akan mendapatkan balasan. Sehingga teruslah bersabar dan cukuplah tawakal kepada Allah dan bahagialah dengan qada yang sudah Allah tetapkan karena baik maupun buruk semua itu minallah, datangnya dari Allah. Yang kedua, terus berkoordinasi bersinergi dengan tim-tim lawyer yang ada, juga elemen umat Islam yang lainnya. Karena secara akidah mungkin bisa saja para ulama ustadz sekalian itu sudah menerima, tetapi secara amalia, nah ini kezaliman tetap harus dilawan. Maka teman-teman advokat yang sekarang hari ini ada yang mengajukan banding, kasasi, PK bahkan ya harus didukung dengan misalkan bukti-buktinya dibantu dan seterusnya. Karena ini bagian dari ikhtiar kita agar ada kontrol sehingga perlawanan hukum atau upaya hukum itu tidak saja untuk membebaskan para ustadz sekalian yang hari ini ada di penjara, tapi bagian dari efek untuk memproteksi agar ustadz-ustadz yang lainnya tidak diperlakukan sama karena ada perlawanan. Kalau
semua kemudian diam, tiarap, ya, diperlakukan secara zalim, kemudian menerima, nah, nanti kezaliman itu akan dianggap biasa dan akan menimpa ustadz yang lainnya. Nah, jadi penting untuk terus berbagi. Dan kepada keluarga juga mohon bersabar. Nah, ini memang ujian. Ini tahun-tahun penuh tipu daya, tahun-tahun penuh kesulitan. Insya Allah Allah akan segera angkatnya. Dan kepada umat Islam lainnya, nah ini yang berulang kali saya sampaikan. Jadi jangan karena kita tidak kena fitnah, tidak kena ujian, kita kemudian merasa yang penting saya tidak, ya biarin yang lain tidak. Tapi ini adalah bagian dari tugas, kewajiban, dan tanggung jawab kita sebagai saudara Muslim. Kita harus saling menolong, termasuk melawan narasi war on terrorism ini, karena sejatinya war on terrorism ini secara substansi adalah war on Islam. Begitu, Cak. Makasih. Ya, terima kasih. Setidaknya kita memahaminya ini sebagai bagian dari apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi wa illam yastati' wa bilisani wa illam yastati' wa biqalbi wa dzalika ataqul iman. Dan ini semuanya adalah didedikasikan dalam kerangka untuk bisa dimardatilah mengharap ridha Allah. Terima kasih Bang Ahmad Khosnuddin atas flashback-nya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.